Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiqin muhaqqiqin wa ala immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila Syekh Ki Haji Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari. Summa ila Syekh Madi Yasin bin Isa Al-Fadani tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim fid dharain, amin. Summa ila arwahim masyayikhinal kiram al-ahya'i minhum wal amwat fi mahad an-nida al-islam wa fi ghairihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila sahlah dipahami dadaras fi hadhil lailah wal amali syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah dapat memulai kembali mudzakarahnya, di mana pada saat ini Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah akan
mengingatkan kembali, menjelaskan tentang suatu pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan yang tersebar di media sosial WhatsApp atau WA. Di antaranya adalah bahwa apakah benar masjid itu tempat berlindung? Apakah benar masjid itu tempat berlindung dari wabah, dari penyakit, terutama di antaranya pada saat ini yang sedang melanda dunia, yaitu wabah virus corona COVID-19. Jadi pertanyaannya, apakah benar bahwa masjid itu tempat berlindung daripada wabah virus corona COVID-19 pada saat ini? Artinya bagi sebagian orang ada yang memahami demikian berdasarkan beberapa hadis yang mereka sampaikan. Saya Abdul Mukmin sebagai pengasuh dari Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah akan berusaha untuk menjelaskan, mengutarakan apakah benar bahwa masjid itu tempat berlindung daripada wabah. Maka dari itu saya mohon doanya kepada siapapun yang menyaksikan acara ini, menonton acara ini, memutar acara ini, untuk mendoakan Majelis Mudzakarah Al-Khairiyah di bawah asuhan saya sendiri Abdul Mukmin agar bisa istiqomah untuk mensyiarkan, menyampaikan, menjelaskan ajaran-ajaran agama yang insya Allah tentunya berlandasan sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagai permulaan, sebagai awal, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian masjid. Selama ini kalimat masjid, kata-kata masjid sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Bahkan dari sejak kecil pun kita sudah dikenalkan dengan masjid. Nah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masjid. Di antaranya saya menggunakan referensi kitab untuk menjelaskan masjid. Di antaranya adalah kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid li Syekh Az-Zarkasi, dan di antaranya juga tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran li Syekh Al-Qurtubi pada ayat 114 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu, ammal Fatihatu fi madlulil masjidi lughatan wa syar'an wa tawabi'i dalika. Al-Fatihatu pembukaan. Adapun pembukaan pada madlul yang ditunjukkan, diberitahukan, diinformasikan, masjid definisinya secara bahasa dan secara syar'i, dan hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Al-masjidu lughatan, amma lughatan fahuwa maf'ilun bil kasri ismun limakanis sujudi. Adapun secara bahasa, ini sifatnya umum, maka masjid itu berwazan maf'ilun dengan kasrah ain fi'il, yaitu merupakan satu nama untuk tempat sujud. Wabil fathi ismun lil masdari, sedangkan dengan fathah masjad itu tempat bagi masdar atau isim masdar, bukan masdar ya. Ismun lil masdari, isim masdar.
bukan masdar. Berarti sepertinya ya, sajada yasjudu, nasoro yansuru. Ini bab sulasi mujarrad, bab pertama. Sajada yasjudu sujudan, wa masjadan. Nah, wa masjadan itu si masdar. Sujudan itu masdar. Atau nama lainnya si masdar itu masdar mimi. Jadi masjid secara bahasa itu diantaranya tempat, satu nama untuk tempat sujud. Dimanapun kita sujud, maka berarti itu masjid. Gitu. Dimanapun kita sujud, maka berarti disitulah masjid. Belum berupa bentuk bangunan yang utuh ya, bukan. Saya sholat di ruangan kamar seukuran saya berdiri sampai sujud, nah itu masjid. Seukuran saya sholat, itu masjid. Saya sholat di ruang kerja seukuran, katakan karena sekarang sudah ada sajadah, ya berarti sajadah itu masjid gitu ya. Dimanapun kita sholat, maka disitulah disebut masjid. Jadi kalau dibaca masjid, ismun limakanis sujudi, nama untuk tempat sujud. Sedangkan dibaca masjad, dibaca fathah jimnya, itu isim masdar ya, isim masdar. Memang isim masdar itu biasanya hurufnya lebih sedikit daripada masdarnya. Qala Abu Zakaria al-Farra'u kullu makana ala fa'ala yaf'ulu kadakhala yadkhulu fal maf'alu minhu bil fathi isman kana aw masdaron wala yaqau fihil parku. Menurut Abu Zakaria al-Farra', setiap kalimat yang berwazan fa'ala yaf'ulu seperti dakhala yadkhulu, maka dibaca maf'al itu adalah tempat, satu nama untuk tempat sujud atau isim masdar. Nggak ada perbedaan. Wala yaqa'u fihil parku, nggak ada perbedaan. Nah, ini menurut Abu Zakaria al-Farra'. Jadi menurut Abu Zakaria al-Farra', ya disebutnya bukan masjid tapi masjad. Boleh ya, masjad, bukan masjid. Tadi kan yang pertama, kalau masjid tempat, satu nama untuk tempat sujud. Kalau masjad isim masdar. Kalau menurut Abu Zakaria al-Farra', masjad nama untuk tempat sujud ataupun isim masdar. Berarti masjad. Nggak ada istilah masjid untuk Abu Zakaria al-Farra'. Mislu dakhala madkhalan, seperti contoh dakhala madkhalan. Wa minal asma'i ma'al jamuha kasral aini minha al masjidu wal matli'u wal maghribu wal masyriqu wa ghairiha. Minha al masjidu wal matli'u wal maghribu wal masyriqu wa ghairuha. Faja'alu al kasra alamatan lil ismi wa rubbama fatahu ba'dul arabi. Dan diantara isim-isim ada ulama yang mengharuskan kasroh ainnya, masjid, matli', maghrib, masyriq. Nah itu kata ulama itu adalah isim-isim yang memang seharusnya dibaca kasroh ainnya, ain fi'ilnya, sajada jimnya, tola'a lamnya, goroba roknya, syaroko roknya. Masjid, matli', maghrib, masyriq. Nah itu isim-isim yang memang harus dibaca kasroh, dibaca kasroh ain fiilnya, ya, dibaca kasroh ain fiilnya.
maka dikasrohkan itu sebagai tanda untuk isim, ya. Dibaca kasroh itu sebagai tanda untuk isim, artinya isim untuk tempat sujud. Tapi kadang-kadang sebagian orang Arab membacanya fathah, ya, sebagian orang Arab membacanya fathah. Jadi ini berarti berlawanan dari Abu Zakaria Al-Farra. Jadi kalau Abu Zakaria Al-Farra, isim masdar ataupun nama untuk sujud masjad, nah yang setelahnya masjid, isim masdar dan nama untuk sujud masjid gitu. Beda dengan yang pertama, ya. Kalau yang pertama masjid tempat sujud, masjid isim masdar. Qadruwiya al masjidu wal masjadu wal matli'u wal matla'u. Qala wal fathu fi kullihi jaizun wa in lam nasma'hu. Dibaca fathah boleh-boleh aja sekalipun bukan sima'inya. Sekalipun bukan sima'inya. Kemudian qala fis sihahi wal masjadu bil fathati wal masjadu bil fathi jabhatur rajuli haisu yusibuhu sujudu. Dalam kitab As-Sihah kamus, ya, As-Sihah, dibacanya masjad itu adalah jidat seseorang sekira-kira mengenainya oleh sujud. Nah, itu namanya masjad. Artinya dimanapun dia sujud, dimanapun dia letakkan jidatnya, ya, dimanapun dia letakkan jidatnya sehingga mengenai tempat itu, jidatnya kena ke tempat itu, maka itu namanya masjad gitu. Kemudian waqala Abu Habsin As-Saqli fi kitabi tasqifil lisani. Abu Habs As-Saqli dalam kitab Tasqifil Lisan, beliau lain lagi berpendapat bahwasanya dalam kitab Tasqiful Lisan wa yuqalu masjid bifathil mimi masjidun hakahu ghairu wahidin fatahassalna fihi ala salasi lugotin wal misjadu bikasril mimi al khumratu wahia al hasirus sogiru qalahul askari kitashipi. Menurut Abu Habs As-Saqli dalam kitabnya Tasqiful Lisan, itu dibacanya bisa masjid, misjad, ya, bisa masjid, bisa misjad, dan bisa masjad. Nah, itu menurut Abu Habs As-Saqli. Masjid, masjad, misjad. Kalau dibaca misjad, itu tiker yang kecil, tiker yang kecil. Nah, itu kalimat pengertian masjid secara bahasa. Sedangkan secara istilah, secara syar'i, al-masjidu syar'an wa amma syar'an fakullu maudi'in minal ardi. Dan adapun secara syar'i, masjid itu adalah semua tempat yang ada di bumi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku, hadis Rasulullah SAW, bumi semuanya itu masjid. Jadi dimanapun kita sujud, disitulah disebut masjid. Ini masjid secara syar'i. Jadi masjid secara syar'i tidak menunjukkan kepada suatu bentuk bangunan fisik berbentuk masjid, ya enggak. Dimanapun kita sujud, ya, dimanapun kita
melakukan sholat, itulah masjid secara syar'i. Jadi secara syar'i yang disebut masjid pada dasarnya bukan suatu bentuk bangunan secara fisik, ya, bukan. Wa hadza min khasa'isi hadhil ummati. Inilah di antara keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu bisa sholat, bisa melakukan sholat di mana aja, selama memang memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya tidak ada najis, ya, di antaranya tidak ada najis. Di situ boleh kita sholat. Bahkan di kamar mandi sekalipun, kalau tidak ada najis yang tertinggal, semuanya bersih, disiram sapu bersih, wangi, pokoknya udah nggak ada najis kotorannya, baik kotoran buang air kecil ataupun buang air besar, itu boleh. Cuma memang makruh gitu aja, ya, makruh. Jadi dimanapun kita sholat boleh, ya, selama itu tidak ada najis, ya, selama tidak ada najis tempat sholat yang mau kita pakai untuk sholat di situ. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu bisa sholat di mana aja, ya, di mana aja. Dan itulah yang disebut dengan masjid. Qalahul Qadi Iyad, yang dikatakan oleh Al-Qadi Iyad, li anna man kana qablana kanu la yusalluna illa fi maudi'in yatayaqqanuna taharatahu. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu sholat di mana tempat yang mereka yakini kesuciannya. Jadi selain umat Nabi Muhammad SAW, umat nabi-nabi terdahulu, ya, itu sholat di sebuah tempat yang tempat itu harus diyakini kesuciannya, baru dia di situ sholat. Wa nahnu khassasna bi jawazi sholati fi jamil ardi illa ma tayaqqanna najasatahu. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW sholat di mana aja bisa, kecuali yang kita yakini najis, nggak boleh. Nah, ini mungkin hanya beda redaksi aja, ya, beda redaksi. Kalau umat terdahulu mengatakannya begini, sholat di mana aja boleh selama diyakini kesuciannya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sholat di mana aja boleh kecuali tempat yang diyakini najisnya, maka jangan di situ. Jadi hanya berbeda secara redaksi, pemahamannya sama, ya, pemahamannya sama. Wa qala Qurtubi hadza ma khassallahu bihi nabiyahu. Al-Qurtubi mengatakan inilah diantaranya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kanatil anbiya'u qablahu innama ubihat lahum salawatu lahum as-salawatu fi mawadi'a makhsusatin. Nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu hanya saja mereka sebelum Nabi kita Muhammad SAW hanya saja dibolehkan bagi mereka melakukan sholat di tempat-tempat yang dikhususkan. Enggak umum, ya, enggak, di tempat-tempat yang dikhususkan. Kalbiya'i wal kanaisi, pura, kanais, gereja. Jadi di tempat-tempat ibadah non Islam khusus, ya, khusus itu boleh. Tapi kalau Muhammad enggak, di mana aja boleh, ya, gitu bahasanya. Wa qala al-Mihlabu fi Syarhil Bukhari al-makhsusu bihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilal ardu tahuran. Berkata Al-Milab dalam kitab syarah Bukhari, dikhususkan Nabi SAW itu dijadikan semua bumi suci. Jadi di mana aja, nggak mesti di sebuah bentuk bangunan fisik, enggak, di mana aja. Kalau nabi-nabi terdahulu enggak, tempat-tempat tertentu boleh dia lakukan sholat, sekalipun bukan di masjid tapi di tempat ibadah orang non Islam, nggak apa-apa, itu kan tertentu. Tapi kalau Muhammad SAW enggak, semua bumi, semua tanah, letak dimanapun boleh, gitu, ya. Amma kaunuha masjidan falam yati fi asarin annaha muni'at min ghairihi. Adapun keadaannya itu masjid, keadaan ard, ya, itu masjid, maka tidak datang tidak terdapat dalam suatu asar bahwa ini tercegah daripada selainnya. Jadi umat Nabi pun ya, selain Nabi kita Muhammad SAW pun ya, tetap bisa, ya. Cuma bedanya bumi seluruhnya dijadikan suci untuk Nabi Muhammad SAW, tapi tidak untuk nabi-nabi yang lain. Sedangkan bumi dijadikan sebagai masjid untuk Nabi juga, Nabi Muhammad SAW juga iya,
untuk selain Nabi Muhammad SAW juga iya gitu. Menurut Al-Mihlab dalam kitab Syarah Bukhari. Wa qad kana Isa alaihi salatu wassalamu yasihu fil ardi wa yusalli haitsu adrakat as-salatu faka'annahu qala ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan sungguh adalah Nabi Isa alaihi salam yasihu fil ardi, berjalan di muka bumi mencari untuk tempat sholat, wa yusalli, dan ia sholat haitsu adrakahu shalah, sekira-kira datang waktu sholat. Nabi Isa sedang jalan-jalan gitu ya, Nabi Isa sedang jalan-jalan, tiba-tiba masuk waktu sholat, disitulah beliau sholat ya, disitulah beliau sholat, sehingga beliau seolah-olah mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ju'ilat li ghairi masjidan, dan dijadikan selain itu juga masjid, walam tuj'allahu tahura, tapi tidak suci. Nah tadi saya katakan bahwa untuk Nabi Muhammad SAW bumi semuanya suci ya, bumi semuanya suci, tapi tidak untuk Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tapi bumi dijadikan masjid untuk Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain. Nah di sini kalau Nabi Isa mengatakan lain lagi. Jadi kalau kata Nabi Isa, untukku dijadikan itu bumi masjid dan juga suci. Tapi untuk selainku juga dijadikan masjid, cuma nggak dijadikan suci. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Isa seakan-akan mengatakan demikian ya. Intaha, selesai. Wa hadza huwa zahiru min hadisi Jabir bin Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi adit tahuri wal masjidi fi hukmil wahidi. Ini adalah ada sebuah hadis dari Jabir dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Walamma kana sujudu asrafa af'alis salati liqurbil 'abdi min rabbih ustuqo ismul makani minhu faqila misjadun. Nah, tadi secara bahasa ada ya. Tapi yang umumnya masjidun, walam yaqulu mirkaun. Tatkala sujud itu adalah perbuatan-perbuatan sholat yang paling mulia di antara perbuatan-perbuatan sholat yang lain, takbiratul ihram, tumakninah gitu ya, tahiyat, pokoknya di antara perbuatan-perbuatan sholat yang paling mulia itu adalah sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud itu berarti dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa ini maksud dekatnya kita dengan Allah. Tentu yang pertama, maksudnya adalah bukan berarti dekatnya kita dengan zat Allah. Bukan dekat jarak untuk makhluk, bukan, ya, bukan. Jadi pada saat kita sujud, jarak kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti jarak kita dekat secara zat, bukan. Atau dekat secara makhluk, bukan, ya, bukan. Lalu apa maksudnya ketika kita sujud, kita itu dekat dengan Allah? Nah, ini maksudnya adalah diantaranya dekat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu dekat, bisa kita raih dengan cara sujud. Maka ketika kita sujud, disitulah rahmat Allah bisa kita raih. Karena saking dekatnya rahmat Allah dengan kita pada saat kita sujud. Bukan dekat zat Allah, bukan dekat jarak makhluk, tapi dekat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sujud, kita dekat dengan Allah, maksudnya kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dekat dengan zat Allah atau bukan dekat jarak makhluk, bukan. Maka dari itulah kemudian tempat itu diambil, dijadikan masjid, bukan marki', bukan ketika ruku. Nah, itulah kenapa disebutnya masjid, ya. Karena sujud itu perbuatan-perbuatan sholat yang paling mulia. Kenapa sujud itu perbuatan sholat yang paling mulia? Karena ketika kita sujud, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, maksud kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan dekat dengan zatnya, bukan dekat jarak makhluk, bukan.
tapi dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Summa innal urfa khassasal masjida bil makanil muhayya'i lis salawatil khamsi hatta yukhrijal musalla al mujtama'a fihi lil a'yadi wa nahwiha fala yu'ta hukmuhu wa kadzalika ar-ribtu wal madarisu fa innaha huyiat li ghairi dzalika. Nah, ini udah menjurus kepada masjid bentuk fisik bangunan. Urub ya, ma ta'arafahun nas bil uqulis salimah. Urub itu suatu masyarakat ya, suatu masyarakat beranggapan memiliki anggapan, memiliki ketentuan ya, adat dengan bil uqulis salimati, dengan pemikiran-pemikiran yang tentunya normal secara berpikirnya. Nah, ini berarti sudah menunjukkan kepada bentuk fisik masjid. Jadi bentuk fisik masjid secara uruf adalah tempat yang disediakan untuk sholat yang 5 waktu. Nah, ini berarti bentuk fisik ya, bangunan. Sehingga tempat-tempat yang disiapkan khusus untuk Id ya, dan lain-lain itu nggak masuk diberikan hukum masjid. Seperti mungkin madrasah, sekolah-sekolah, pondokan-pondokan, itu disiapkan bukan untuk sholat yang 5 waktu. Maka akhirnya masjid itu adalah ketika sudah berbentuk suatu bangunan fisik, maka dia disiapkan, dikhususkan untuk sholat yang 5 waktu. Itulah bentuk masjid secara fisik. Sudah mengarah seperti itu. Maka kesimpulannya, masjid secara bahasa masjid, masjad, misjad bisa ya. Ada yang masjid tempat untuk sujud, masjad isim masdar. Ada yang masjad dua-duanya, tempat untuk sujud dan isim masdar. Ada yang masjid dua-duanya, tempat untuk sujud dan isim masdar. Terus masjid secara syar'i, apapun dimanapun kita di bumi ini melakukan sujud, itulah masjid secara syar'i. Nah, ini belum menunjukkan bentuk fisik ya, belum. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, maka berkelanjutan sampai menunjukkan bentuk fisik masjid, yaitu tempat yang disediakan untuk sholat yang 5 waktu. Selain itu bukan masjid. Nah, itu dia. Kemudian kenapa harus disebut masjid? Dari beberapa perbuatan sholat yang diambil itu sujud, bukan ruku, bukan yang lain. Karena sujud itu perbuatan yang paling mulia dalam perbuatan-perbuatan sholat. Ya. Maka dijadikanlah dia itu masjid. Nah, itu dia ya, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekhilafan, itu dari diri saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Pada dasarnya baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara etika, secara moral baik dari Allah Subhanahu wa taala, buruk, salah, khilaf dari saya sendiri. Mohon dimaafkan dan dibenarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.